good people, pecinta sinetron Belenggu Dua Hati. Hari ini Belenggu Dua Hati memasuki episode ke-28 yang tayang pada tanggal 2 September 2020 loh. Good people masih pada inget kan? Ketika episode sebelumnya ada adegan di mana Kejora meminum minuman yang diberikan oleh Ibu Rati, yaitu ibunya Raka. Dan kemudian ketika sesudah meminum minuman tersebut, Kejora mengalami pusing-pusing yang mengakibatkan Kejora tidak fokus untuk menyetir mobilnya. Alhasil, mobil yang dikendarai Kejora ini tampak oleng karena Kejora tidak fokus untuk mengendarai mobil. Tangan Kejora pun tampak lemas memegang setir dan pedal gas pun diinjak Kejora tanpa sadar karena Kejora pun pingsan di dalam mobil. Seketika mobil Kejora pun menabrak pembatas jalan. Dan Ibu Rati yang membuntuti Kejora pun langsung keluar dari mobilnya untuk menengok kondisi Kejora. Apakah Kejora sudah meninggal atau hanya sekarat? Ketika Bu Rati menghampiri mobil Kejora dan melihat keadaan Kejora tengah pingsan dan sekarat, tiba-tiba ada Aditya yang tengah melewati jalan tersebut. Aditya pun curiga dengan apa yang terjadi di hadapannya tersebut. Kemudian Aditya bergegas berhenti di jalan tersebut dan turun dari mobil. Bu Rati yang sadar akan kedatangan Aditya langsung bergegas melarikan diri masuk ke dalam mobil karena takut akan dicurigai oleh Aditya. Kasihan banget sih Kejora dibiarin geletak sendirian di jalanan. Sadar akan Kejora yang tengah berbaring di jalan, Aditya pun langsung menghampiri Kejora dan membangunkan Kejora dan meminta tolong kepada warga yang ada di sekitar. Di rumahnya Pak Agung, terlihat si Robi ini tengah melamar Alina. Nyebelin banget sih, padahal belum tahu aja si Robi mau balas dendam sama keluarganya Pak Agung untuk menghancurkan kebahagiaan Alina dan merampas perusahaannya Pak Agung. Nah, balik lagi nih sama Aditya. Aditya pun membangunkan Kejora dan Kejora pun bangun. Aditya pun membawakan Kejora air kelapa muda yang berfungsi untuk menetralisir racun. Bisa air kelapa muda, bisa susu ya guys. Kejadian ini dipergoki oleh Bu Rati dan Bu Rati pun memotret kejadian ini melalui handphonenya. Pasti mau dikasihin sama anaknya Raka. Alhamdulillah, akhirnya Kejora pun sadar. Di rumah Raka terjadi obrolan antara Bu Rati dan ayahnya Raka. Bu Rati menyampaikan bukti foto yang sudah dipotretnya tentang Kejora dan Aditya yang diutarakan oleh Bu Rati mereka berselingkuh. Akan tetapi Raka tidak percaya dengan begitu saja. Walaupun begitu, Bu Rati dan ayahnya tetap meyakinkan Raka bahwasanya Kejora itu bukan wanita yang pantas untuk Raka. Kejora pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Dan menurut pengakuan dokter, di dalam tubuh Kejora terdapat racun. Bisa dibayangkan betapa kagetnya Kejora ketika Kejora tahu bahwa dia diracuni oleh calon mertuanya sendiri. Sepulangnya dari rumah sakit, Alina melihat Kejora yang berada di tempat yang sama dengannya, kemudian menghampiri Kejora. Alina mengira bahwasanya Kejora ini tengah menguntit Alina. Mereka pun berselisih paham. Ketika berselisih paham, salah satu dari mereka tercebur ke kolam. Siapakah dia? Yaitu Alina yang tercebur ke kolam. Momen ini pun dilakukan oleh Alina untuk mendapatkan simpati dari anaknya Aldi, karena Aldi lebih sayang Kejora dibandingkan Alina.
Aldi yang mengetahui ibunya jatuh ke kolam renang pun memaksa Kejora untuk membantu ibunya. Dengan terpaksa, Kejora pun menyeburkan dirinya ke dalam kolam renang dan membantu Alina untuk membawa Alina ke atas. Misi ini pun berhasil dilakukan oleh Alina dan Aldi pun semakin sayang kepada Alina. Di tempat lainnya terjadi perdebatan sengit antara Raka dengan Aditya. Raka menuding bahwasanya Aditya tengah mengganggu Kejora yang sudah menjadi pacarnya. Di sela-sela pembicaraannya, Aditya mengungkapkan bahwasanya yang sudah meracuni Kejora adalah ibunya Raka sendiri. Aditya pun kaget dan Kejora pun mengakui bahwasanya yang meracuni Kejora adalah ibunya Raka. Akibat mendengar perkataan tersebut, Raka pun emosi, kemudian bergegas untuk mengunjungi ibunya untuk meminta pertanggungjawabannya. Kejora yang tidak ingin adanya keributan berusaha menghalangi Raka, akan tetapi Raka tidak menggubris sama sekali perkataan Kejora. Sesampainya di rumah, Raka langsung meminta penjelasan terhadap ibunya karena ibunya sudah meracuni wanita yang sangat dicintainya. Raka pun marah, lalu Raka membawa semua pakaiannya dan kemudian dimasukkan ke dalam koper untuk meninggalkan rumah tersebut. Ibunya pun marah terhadap Raka karena apa yang dilakukan oleh Raka sudah menyakiti hati ibunya. Dan akhirnya Raka pun pergi meninggalkan rumah. Ternyata kepergian Kejora ini dibuntuti oleh Butias dan terhenti di sebuah rumah, yaitu rumahnya Raka. Dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi, Butias berhenti di rumah tersebut dan langsung memasuki rumah itu. Setelah memasuki rumah tersebut, Butias kaget karena apa yang didapatinya adalah berhadapan dengan ibunya Raka. Ibunya Raka yang masih mengenali Butias langsung mencekik dan meneriaki Butias sebagai pembunuh. Tanpa disengaja, Butias langsung memukulkan benda tumpul kepada kepalanya Bu Rati dan alhasil Bu Rati pun jatuh. Butias yang panik langsung pergi dari rumah tersebut. Akhirnya Raka pun bertemu dengan Kejora untuk membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi walaupun didesak oleh Kejora, Raka pun tidak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Kejora bertanya kepada Raka mengapa kedua orang tuanya ingin membunuh Kejora. Akan tetapi Raka tidak mau membahas dan tidak mau jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Raka meyakinkan Kejora bahwasanya Raka sangat mencintai Kejora apapun keadaannya. Raka pun keluar kafe, akan tetapi Kejora menyusulnya dan masuk ke dalam mobilnya Raka. Kejora mendapati hal aneh di mobilnya Raka dan Kejora pun mengecek hal tersebut. Kejora pun mengecek ada sebuah kertas penting dan Raka menghalaunya, akan tetapi ditepis oleh Kejora. Isinya adalah bahwasanya Pak Agung merupakan seorang pembunuh. Yang dimaksudkan di situ adalah Pak Agung adalah pembunuh adiknya Raka. Kejora pun kaget, sedih, dan tidak percaya. Akan tetapi Raka mengakuinya bahwasanya hal tersebut memang benar adanya. Dan Kejora pun meminta maaf sekali kepada Raka jika memang betul itu terjadi. Ayahnya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya Raka. Akan tetapi yang didapatinya ibunya Raka jatuh pingsan dan seketika medis datang. Sesampainya di rumah Pak Agung, Kejora lantas membicarakan mengenai kejadian zaman masa lampau di mana Pak Agung disinyalir telah menabrak seorang anak kecil sampai menewaskan anak tersebut.
Pak Agung pun mengakui hal tersebut, bahwasanya memang betul Pak Agung sudah menabrak anak tersebut sampai meninggal. Dan Pak Agung pergi ke rumah sakit bersama Kejora untuk meminta maaf kepada Pak Widodo dan Bu Ratih. Di sini Bu Tias panik dan ketakutan, takut-takut jika Pak Widodo sudah mengetahui apa yang diperbuat Bu Tias kepada Bu Ratih. Untuk menebus kesalahannya, Pak Agung memberikan sebuah cek bernilai 2 miliar kepada Pak Widodo. Di rumahnya Bu Wila terdapat beberapa ketukan pintu. Ketika melihat keluar pintu, Bu Wila mendapati seorang wanita yang mengakui bahwasanya wanita tersebut telah menemukan anak Kejora yang telah lama sudah hilang, yaitu Fajar. Ternyata ibu ini adalah istri sang penjaga makam yang mengaku bahwasanya telah menemukan anaknya Kejora. Nah, Bu Wila di sini percaya langsung aja bahwasanya itu Fajar. Padahal Fajar itu Aldi ya guys. Mau-maunya aja ini mah ditipu. Bu Wila yang terharu langsung memeluk Fajar dengan sangat erat dan mempersilahkan Fajar dan istri sang penjaga makam masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya Kejora pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kejora masih memikirkan begitu banyak kejadian yang menimpanya yang membuat dia sedih. Nah, ketika masuk ke dalam rumah, Kejora kaget ada seorang anak yang menghampirinya. Ternyata ketika dijelaskan, anak tersebut adalah Fajar, anak kandung Kejora yang telah lama hilang. Karena memang Kejora menantikan anaknya Fajar, maka Kejora langsung menganggap anak tersebut adalah memang anaknya, yaitu Fajar. Bu Wila pun langsung mengabari Pak Agung untuk datang ke rumahnya, karena di rumahnya sudah ditemukan anak Kejora yaitu Fajar. Pak Agung pun langsung bergegas ke rumahnya Bu Wila. Kejora pun tampak bahagia karena ia sudah menemukan anak yang disayanginya. Di luar rumahnya Bu Wila terdengar suara bunyi prang, dan ketika dicek hanya ada vas bunga yang pecah di luar rumah Bu Wila. Padahal itu ada Bu Tias lagi ngintip di rumahnya Bu Wila. Bu Tias pun kabur pergi meninggalkan rumah Bu Wila ketika dia diketahui oleh Pak Agung. Pak Agung tampaknya belum percaya bahwasanya anak tersebut adalah Fajar. Maka dari itu Pak Agung memanggil Kejora untuk mengobrol di luar rumah. Sambung deh. Nanti ada adegan Raka yang lagi motor-motoran terus beradu argumen dan akhirnya berantem, tapi nanti dibantu sama Aditya. Tunggu kelanjutannya ya guys. Hai guys, jangan lupa nonton Belenggu Dua Hati setiap hari jam 9 malam di Antv.